Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Selamat siang para pemirsa Nukita Kota Kediri. Siang ini kita bersama dengan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Beliau yang terhormat Bapak Zainal Hafid. Selain menjadi Ketua LDNU Kota Kediri, beliau juga seorang pendidik di SMP Negeri 7 Kota Kediri. Hari ini beliau akan membahas tentang mata pelajaran Asmaul Husna. Langsung saja beliau, Bapak Zainal Hafid, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswaku, para anak-anakku, para pelajar, khususnya pada pelajar di SMP, khususnya lagi SMP Negeri 7 Kediri, akan saya sampaikan sebuah materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelum saya membahas tentang Asmaul Husna, lebih dulu kami akan membuat suatu renungan. Yang pertama adalah sesuai dengan bab kita. Yang pertama adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Oleh karena itu ada sebuah renungan yang seharusnya kita renungkan tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang hati kita itu tidak tenang. Kadang suatu saat hati kita ini akan gelisah. Maka dengan ketenangan itu ternyata ada kaitannya dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat hati kita tenang, ternyata kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang kita gelisah, ternyata kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita berharap bagaimana kita ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati kita bisa tenang. Adapun salah satu caranya adalah kita memperbanyak ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau orang sedang berzikir, lebih dahulu beliau berniat nawaitu taqarruban ilallah. Biasanya diawali dengan kata-kata demikian. Artinya saya berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dengan membaca la ilaha illallah, dengan baca subhanallah, dengan baca Al-Quran, itu adalah berzikir. Kemudian dengan cara kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan semakin dekat kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka juga kita sering-sering berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu syarat, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah di dekat kita, Allah berada di dekat kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap doa-doa kita, sehingga keimanan, kepercayaan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dekat dengan kita dan akan mengabulkan doa-doa kita ini, kita harus tertancap pada suatu keyakinan, yaitu keimanan. Kemudian dengan iman, kita sebagai orang yang beragama Islam, kita harus mengimani benar-benar, iman, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dekat kita.
Iman artinya adalah percaya. Jadi menurut bahasa iman adalah percaya. Sedangkan menurut istilah iman adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar ada, mempercayai dalam hati, meyakini di dalam hati, dan mengucapkan dalam lisan, kemudian melakukan, membuktikan dengan suatu perbuatan. Jadi kalau orang mengatakan saya beriman tanpa dia membuktikan dengan perbuatan, dengan kebaikan yang dilakukan, dengan perintah-perintah yang dilakukan, berarti dia omong kosong. Karena salah satu bukti daripada iman ini adalah orang ini membuktikan dengan suatu perbuatan-perbuatan. Adapun iman ini terangkum dalam sebuah rukun iman yang pokoknya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu atau sebelum Rasulnya. Dan barang siapa ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka dia tergolong sungguh-sungguh sesat, bahkan sesat yang jauh. Oleh karena itu iman harus tertancap pada diri kita. Iman itu artinya percaya atau bisa dikatakan pasrah kepada Allah yang kita imani. Suatu contoh, seandainya kita pergi naik mobil ke suatu tempat, ke suatu daerah, lalu di situ sudah ada supir. Kalau kita menjadi penumpang, lalu kita tidak percaya pada supir, maka hati kita akan gelisah, hati kita akan gundah, hati kita akan geram, bahkan muncul kemarahan kepada supir. Ini nanti bisa sampai, apakah ini nanti supir tadi bisa sungguhan apa tidak, ini menjadi tidak tenang. Namun kalau kita benar-benar percaya dan pasrah kepada supir, kita yakin bahwa supir itu mampu mengendarai mobilnya, mampu menjadi supir, kita pasrah, maka kita akan tenang, bahkan kita bisa tertidur hingga sampai pada tempat tujuan. Itulah gambaran daripada iman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ini punya nama, punya asma yang jumlahnya 99. Ditambah satu Allah, yaitu 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalkhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka dari itu, di dalam kita ini mengamalkan atau membaca, berdoa melalui asmaul husna ini harus benar-benar kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa, maka kita awali dengan membaca asmaul husna,
dan kita menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perlu kita hafalkan, kalau kita hafal asma Allah sejak 99, insya Allah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menghafalkan 99 nama Allah itu, dia dijamin masuk surga. Allahumma amin. Kemudian dengan asma-asma husna ini yang akan kita pelajari, kita ambil saja satu contoh. Ada 4 asmaul husna. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui dan punya pengetahuan mulai dari langit, seisi langit, seisi bumi, semua ini ada Allah mengetahui. Pengetahuan Allah ini sangat luas. Kita di mana saja, bahkan makhluk di mana saja, mulai dari alam, dari angkasa luar, dari alam semesta, sampai makhluk yang terkecil, yaitu virus-virus, itu Allah Subhanahu wa taala ini tahu. Maka pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala punya kewajiban bagaimana kita bisa belajar, bisa mencari pengetahuan dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah itu adalah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sekecil pun Allah mengetahui. Oleh karena itu, perilaku yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai pelajar, kita harus meyakini sifat-sifat Allah, yaitu Al-Alim. Kita harus terus-menerus mencari ilmu. Kita harus setiap hari kita harus bertambah ilmu kita. Bahkan Nabi kita bersabda, barang siapa melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, dia akan diberi kemudahan untuk masuk surga. Ini janji Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita belajar yang bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang sejati. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi bahkan di dalam hati kita. Kerenteknya hati kita ini Allah Subhanahu wa taala ini tahu. Maka dari itu dalam perbuatan kita sehari-hari, karena terus diwaspadai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai tingkah laku kita, perbuatan kita ini perbuatan yang menyimpang dari perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Allah Maha waspada, mewaspadai apa yang kita lakukan gerak-gerik. Oleh karena itu perilaku kita dalam sehari-hari, kita harus benar-benar hati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan, jangan sampai melanggar perintah Allah, jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah dan kita harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, karena Allah akan tahu, akan mewaspadai kita semuanya. Oleh Allah berfirman, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya
As-Sami. As-Sami itu artinya Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa saja yang kita ucapkan. Allah berfirman, wallahu sami'un alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dari itu perilaku kita sehari-hari, kita harus hati-hati di dalam berkata, bertutur kata. Jangan sampai kita berkata sesuatu yang dilarang oleh agama. Apalagi kita berkata kotor, kita mengumpat seseorang, kita mengolokkan orang, kita berolok-olokan dengan teman-teman. Kata-kata yang kotor itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus benar-benar menjaga lisan kita. Dan banyak-banyaklah berzikir. Sekalipun kita berzikir, berucap baik, berkata baik, Allah ini selalu mendengarkan kata-kata kita, mendengarkan zikir kita. Akhirnya Allah juga memperhatikan nanti di akhirat kelak, dihitung semuanya atau dihisab semuanya apa yang kita lakukan, kita ucapkan di dalam mulut kita. Yang berikutnya Al-Basir. Al-Basir adalah Maha melihat. Allah ini mengetahui seluruh alam seisinya. Allah melihat apa yang ada di dalam diri kita. Kita tersembunyi dimanapun, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sekali lagi dalam perbuatan kita ini harus kita hati-hati. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar perintah-perintah Allah. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu perilaku yang kita lakukan sebagai perwujudan dari keyakinan kita bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena semua alam seisinya ini adalah milik Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungkan, kita resapi benar-benar ini adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira keuntungan kita kalau kita beriman kepada Allah? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman-Nya, innalanan suru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong, memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan hari di mana ditegakkan para saksi. Maka dari itu Allah pasti akan menolong kita dalam kita menerima kesulitan. Kemudian yang kedua, hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah ketika kita beriman kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan menenangkan hatinya itu dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati kita akan merasa tenang. Jadi hikmah yang kedua, kalau kita banyak zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Yang ketiga adalah kita tidak menjadi orang yang rugi, tidak menjadi golongan orang-orang yang rugi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Bal Asri, Bismillahirrahmanirrahim, Bal Asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati di dalam kesabaran. Maka ketiga-tiga inilah yang bisa menjamin kita seandainya kita melakukan atau mau menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kisah yang bisa menjadi tauladan kita, pada suatu hari, yaitu Umar bin Khattab sedang berjalan dengan Abdullah bin Dinar. Dia perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Lalu di dalam perjalanan itu, di tengah-tengah perjalanan ada seorang pengembala kambing. Pengembala dengan kambing yang kambingnya jumlahnya sampai tidak bisa terhitung saking banyaknya. Maka Abdullah bin Dinar menanya kepada si pengembala tadi, "Hai penggala, ini kambing siapa?" "Ini kambing tuan saya, kambing majikan saya, tuan. Coba saya beli satu saja, nanti uangnya untukmu, mumpung nanti juraganmu tidak tahu. Karena jumlah sekian banyak itu paling tuanmu, juraganmu tidak tahu." Maka jawab si penggembala tadi, "Allah Maha tahu, Allah Maha melihat di mana saja apa yang kita lakukan, Allah akan melihat kita. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Hati dari Abdullah bin Dinar tadi merasa bangga dan bahagia melihat ada si pengembala, ada si budak yang mengembala kambing dengan jujur. Maka dia mendatangi juragannya tadi atau mendatangi tuannya. Akhirnya dia diambil, dimerdekakan oleh si Abdullah bin Dinar. Akhirnya beliau menjadi merdeka, tidak menjadi budak kembali. Itulah hikmah daripada kisah si penggembala yang sangat jujur dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru, bisa melakukan, dan bisa selalu menambah iman percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi kita semuanya, dan tolong tetap hafalkan Asmaul Husna. Kalau perlu di rumahnya ditulis Asmaul Husna yang 99 nama itu, sehingga ketika masuk rumah atau masuk kamar kita akan menjadi semakin hafal Asmaul Husna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.